Selamat siang sahabat, apa kabar Anda? Jumpa kembali dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Saya Panji Harto yang bertugas di studio Suara Sidoarjo, ditemani oleh Karin di ruang redaksi. Nanti juga Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat desa dalam segala hal, termasuk untuk menangkal penyebaran COVID-19, kemarin malam giliran 16 desa di Kecamatan Sedati yang kompak meluncurkan Kampung Tangguh Semeru. Peluncuran 16 Kampung Tangguh ini berlangsung pada Minggu malam jam 8 di Perumahan Gria Chandra Mas PP Sedati Sidoarjo dengan dihadiri perwakilan Forkompimda Kabupaten Sidoarjo, Forkompimda Sedati serta perangkat desa dan warga setempat. Ditandai dengan pemotongan pemukulan gong oleh Airun Nurman, asisten 1 pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan penyerahan bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten, Polresta serta Kodim 0816 Sidoarjo, yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan SOP protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti ruang isolasi, ruang kesehatan, lumbung pangan, tanaman hidroponik, juga ada sentra UMKM. Abu Dardak, Camat Sedati juga menyampaikan sebagian besar wilayahnya berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan wilayah yang tangguh dari berbagai sektor, termasuk tangguh dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Selain itu juga bisa lebih mengamankan dari tindakan kriminal yang terjadi di wilayahnya. Adanya 16 desa di Kecamatan Sedati yang telah membentuk Kampung Tangguh Semeru ini juga mendapatkan apresiasi dari Ainur Rohman, asisten 1 pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu sahabat, untuk penyebaran COVID-19 saat ini di Kabupaten Sidoarjo untuk ODP 1.299 orang, PDP 686 pasien, positif COVID-19 1.195 orang. Sementara 94 korban sudah meninggal dan 194 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. dari bilik kita ke Karina Putri, masih dari LPPL Suara Sidoarjo. Hasil evaluasi transisi dan keputusan PSBB lanjutan sepenuhnya ada di tangan kepala daerah masing-masing. Karin. Sahabat, tingginya sebaran kasus positif pasca diberlakukannya PSBB di Surabaya Raya, terutama kota Surabaya, sempat memunculkan wacana PSBB lanjutan. Hal ini sempat jadi trending topik di beberapa lini media dan masyarakat. Terkait kemungkinan PSBB lanjutan ditegaskan oleh Heru Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Minggu siang kemarin. Keputusannya ada di masing-masing kepala daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memfasilitasi dengan keputusan yang ada di Menteri Kesehatan. PSBB sekali lagi yang menentukan PSBB bukan pemerintah provinsi, ya, atas usulan kabupaten kota. Karena itu kewenangan pemerintah kabupaten kota PSBB tersebut. Yang punya wilayah. Ya, yang punya wilayah sesuai dengan Permenkes. Nah, diusulkan gubernur yang mediasi. Kalau dari penilaian provinsi sendiri? Kalau penilaian provinsi sendiri? Kami menilai mesti harus dengan data, dengan bukti-bukti lapangan. Sekarang Ibu Gubernur sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, COVID Hunter sudah berjalan, bantuan-bantuan rapid, alat-alat PCR berjalan. Apa artinya? Itu ingin menggali sampai di mana sebetulnya tingkat penularan dan penanganan COVID tersebut. Ya, jadi pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu, ada kondisi lapangan. Yang kedua, data itu diolah oleh pakar-pakarnya. Jadi tidak mungkin, karena ini sekali lagi bahwa sekarang ini pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan. Berdosa. Nah. Datanya dari Dinkes atau rumah sakit itu? Ya, datanya banyak kan, Mbak. Datanya lapangan dari Dinkes, ada juga yang dari data dari pusat. Ada dari pusat. Tidak mungkin lah. Beberapa kali di data itu kan sempat ini Pak, sempat ada list domisili. Domisili jelas. Kadang-kadang ada miss domisilinya, ya. Seperti yang kemarin. Ya, sakitnya di Sidoarjo, KTP-nya Surabaya. Ya itu miss domisili kan. Nah, akhirnya di data di Sidoarjo sama Surabaya. Itu masih dikirimkan. Dan itu sudah dikirimkan. Tidak mungkin, Pak. Urusannya dengan orang mati. Dan dosa, Pak, dosa. Ngawur, dosa. Saya, Karina Putri, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Sekarang kita menuju ke Kota Madiun. Ada Amanda dari LPPL Suara Madiun. Dinyatakan berstatus zona hijau, Wali Kota Madiun semakin perketat protokol kesehatan. Amanda. Sahabat Jatim News Today,
dinyatakan berstatus zona hijau tak lantas membuat pemerintah Kota Madiun terlena. Sebaliknya, upaya memperketat protokol kesehatan semakin dilakukan. Mulai penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum, himbauan mengenakan masker, jaga jarak, dan penambahan tempat cuci tangan. Masyarakat memang memegang peranan penting dalam penerapan new normal di Kota Madiun. Karenanya, masyarakat diminta jangan abai dengan protokol kesehatan. Sebaliknya, wajib semakin meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan. Tim diminta semakin intens berkeliling mengingatkan masyarakat. Pemkot Madiun juga sudah melakukan rapid test yang terukur. Lebih dari 3.000 masyarakat yang telah dilakukan rapid test, mulai kepala sekolah dan guru BK, tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, anggota DPRD, wartawan, dan lain sebagainya. Rapid test untuk guru SD dan SMP non-guru BK dijadwalkan minggu ini. Rapid test penting untuk kesehatan di era new normal di dunia pendidikan. Kota Madiun memang belum menerapkan KBM di sekolah, namun berbagai persiapan terus dilakukan. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 21 Juni sebesar 1.477 orang dengan risiko, dengan rincian 1.375 orang selesai pemantauan, 142 orang tanpa gejala, 124 orang selesai pemantauan, 74 orang dalam pemantauan, 69 orang selesai pemantauan dan sembuh, 3 pasien dalam pengawasan, dan 4 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari LPPL Suara Madiun kita sekarang bergeser menuju LPPL Ersal FM Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati. Bertambah 6 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Agustin. Kasus terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Nganjuk masih terus bertambah. Dan kemarin kembali ada tambahan 6 pasien positif dari Ngeronggot, Baron, dan Tanjung Anom. Dengan penambahan tersebut, total kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk sebanyak 59 orang. 6 orang berasal dari 3 klaster yang berbeda, 4 pasien yang merupakan pria berusia 62 tahun, perempuan berusia 34 tahun, pria berusia 40 tahun, dan anak laki-laki berusia 4 tahun. Masing-masing merupakan suami, anak, menantu, dan cucu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang meninggal di RSD Dr. Sudono Madiun, dan mereka adalah satu keluarga. Dikatakan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk Dr. Hendrianto, 4 orang tersebut sebelumnya pernah diisolasi di rumah singgah COVID-19 Empu Sendok. Setelah hasil swab mereka dinyatakan positif, keempatnya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani isolasi lanjutan. Hendri memastikan kondisi keempat orang dalam kondisi baik, tidak ada keluhan sakit, namun tetap diisolasi untuk penanganan lebih lanjut sesuai protap. Selain 4 pasien yang merupakan satu keluarga, 2 pasien positif COVID-19 lainnya dirawat di rumah sakit berbeda. Pasien perempuan berusia 23 tahun asal Baron dirawat di RSUD Kertosono yang sebelumnya memiliki riwayat bepergian dari Gresik. Pria berusia 39 tahun asal Tanjung Anom yang dirawat di RSUD Nganjuk. Pasien tersebut memiliki riwayat pekerjaan di Surabaya. Dengan penambahan 6 pasien positif COVID-19 kemarin, menurut Hendri, tidak hanya menambah jumlah kasus di Kabupaten Nganjuk yang menjadi 59 kasus, melainkan juga membuat Kecamatan Ngeronggot sebagai daerah dengan kasus COVID-19 terbanyak. Dari total 59 kasus yang tercatat, sebanyak 15 pasien positif COVID-19, diantaranya berasal dari Ngeronggot, selebihnya tersebar di total 13 kecamatan berstatus zona merah di Kabupaten Nganjuk. Selain penambahan 6 kasus positif COVID-19 baru, menurut Hendri, orang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDB juga bertambah menjadi 138 kasus. Adapun orang dalam pemantauan atau ODB tetap sebanyak 99 kasus, yang selanjutnya orang dalam risiko atau ODR sebanyak 44.125 kasus dan orang tanpa gejala atau OTG 1.933 kasus. Sementara itu, setelah ditutup hampir selama 2 minggu, instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Nganjuk kembali membuka pelayanan secara penuh hari ini. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Sekarang kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Ari Kusuma dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Banyak masyarakat yang sudah paham aturan. Bupati optimis kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 tidak terjadi di Kabupaten Blitar. Ari. Sebelumnya, telah beredar informasi di dunia maya tentang pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Bahkan, fenomena ini pernah berlangsung di daerah Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Rianto optimistis kasus seperti ini tidak akan terjadi di wilayahnya. Karena selain masyarakat memahami terkait aturan protokoler kesehatan, juga adanya keberadaan kampung tangguh bencana. Menurutnya, kehadiran kampung tangguh telah memberikan warna baru dalam menghadapi wabah corona, terutama ketika menangani jenazah yang diindikasi terpapar virus corona. Insya Allah untuk Blitar tidak sama dengan daerah itu. Karena apa? Kita sudah mendorong masyarakat per desa membentuk kampung tangguh. Bupati menambahkan, jika setiap desa menerapkan strategi kampung tangguh bencana, maka diyakini seluruh masyarakat tidak panik manakala ada pasien meninggal ODP maupun PDP lantaran mereka sudah mendapat pelatihan tentang pemulasaran jenazah terlebih dahulu. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Maksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 di pasar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar melakukan evaluasi bersama Disperindak Kabupaten Blitar. Risma. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi mengatakan sudah melakukan rapat kerja bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di pasar mulai awal sampai saat ini. Selain itu, persiapan menuju new normal untuk memulihkan ekonomi masyarakat juga dibahas. Hasil keterangan di Disperindak sudah ada upaya pencegahan penyebaran yang cepat. Menurutnya, langkah yang dilakukan tidak hanya penerapan protokol kesehatan, namun juga berupaya menghidupkan ekonomi masyarakat di pasar agar pendapatan asli daerah juga masih bisa dihasilkan dengan maksimal. Idris mengakui untuk penerapan physical distancing di pasar cukup sulit karena aktivitas di pasar cenderung bergerombol. Namun Disperindak sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan memberikan jarak antar lapak pedagang. Idris menambahkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bakal terus dilakukan. Pihaknya menghimbau para pedagang maupun masyarakat yang datang ke pasar agar menerapkan protokol kesehatan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Sekarang kita bergeser menuju ke LPPL Pradya Suara Tuban. Ada Hikmah Suroya. Wakil Bupati Tuban minta adanya desa tangguh bencana COVID-19 untuk menguatkan masyarakat. Hikmah. Desa Tangguh Bencana kembali dibentuk. Program dari Pemkab tersebut hingga saat ini telah ada di 6 desa di 6 kecamatan. Rencananya Desa Bejagung Kecamatan Semanding akan menjadi Desa Tangguh Bencana yang ke-7. Sosialisasi pembinaan atau pembentukan Desa Kelurahan Tangguh Bencana Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban pun dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 di Balai Desa setempat. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tuban Nurna Rusen dan Kalaksa BPBD didampingi staf ahli bidang pemerintahan. Wabub Nurna Rusen mengatakan cakupan Desa Tangguh Bencana cukup luas. Tidak hanya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di desa saja, tetapi juga penguatan masyarakat dalam penanganan bencana alam lainnya. Meski begitu, Desa Tangguh Bencana akan menguatkan Desa Tangguh yang telah dibentuk sebelumnya. Itu kan tingkatannya kampung. Kalau ini kan desa dan cakupannya lebih luas dan yang di cover itu lebih banyak. Tidak hanya seperti lumbung desanya saja, tidak hanya untuk penanganan seperti pemulasaraan jenazah, tidak, ini lebih lengkap. Jadi ketangguhan daripada kesiapan dan ketangguhan dari warga desa keseluruhan, ini terutama untuk bencana-bencana yang sekarang ini adalah bencana alam COVID-19 ini bisa warga desa ini bisa bersama-sama menanggulangi ini. Wabub juga meminta Desa Tangguh Bencana untuk segera merekrut relawan dari kaum muda. Hal ini agar dapat memberikan edukasi perihal COVID-19 dengan lebih kreatif sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Hikmah Suroya, Pradya Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Hikmah Suroya kita bergeser menuju Aida Aminia, masih dari LPPL Pradya Suara Tuban. Wakil Bupati Tuban ingatkan fasilitas Ponpes harus sesuai protokol kesehatan. Aida. Wabub Tuban Nur Nahar Hussein mengingatkan seluruh pondok pesantren harus mengikuti arahan dari Kementerian Agama terkait penerimaan kembali santri. Begitu pula dengan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wabub Nur Nahar mengatakan, jika Ponpes belum bisa menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan dan gaya hidup new normal, maka diharapkan untuk menunda terlebih dahulu sampai seluruh fasilitas telah sesuai aturan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk menghindari penularan virus COVID-19 di pondok pesantren. Wabub juga menegaskan jika Pemkab tidak bisa mengintervensi berlebihan, sebab aturan telah diatur oleh kementerian. Untuk itu, Wabub meminta agar Ponpes benar-benar mempertimbangkan pembukaan pondok kembali sebelum memenuhi aturan protokol kesehatan sesuai arahan kementerian. Jadi santri-santri nanti kalau kembali ya harus pakai tata kehidupan kenormalan yang baru. Kita kan tidak bisa intervensi terlalu di situ, terlalu dalam, karena kehadiran pemerintah sifatnya hanya membantu dan menyadarkan, mensosialisasi. Hanya pondok yang sudah mengizinkan santrinya kembali harus mengikuti itu kan, dia arahannya kan ada dari Kementerian Agama dan dari Kemendikbud. Ada dua itu yang dipakai. Jadi tidak sembarangan. Jadi jangan nanti kalau terjadi timbul klaster baru di situ kita disalah-salahkan gitu. Jadi kita harus pondok pesantren yang siap itu harus menyiapkan, terutama infrastruktur di pondoknya itu harus dikuati, baik itu nanti masuknya bagaimana, cuci tangan dan lain sebagainya. Kan itu kan boarding, kan dia tinggal di situ. Ini juga harus dijaga kan. Dan saya juga pernah mondok, biasanya satu kamar diisi 12, isi gimana ngaturnya? Ini harus ditoto bener gitu. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban. Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang hadir setiap Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti di 8 LPPL yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya di LPPL Radita FM Pamekasan, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Mahardika FM Kota Blitar, LPPL Suara Madiun, dan LPPL Ersal FM Nganjuk. Sekarang kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada reporter Arifin. Seorang ibu positif COVID-19 melahirkan anak mendapatkan perawatan khusus. Arifin. Bayi berusia 11 hari yang dilahirkan secara sesar di RSUD Slamet Martodirjo atau SMART Pamekasan mendapatkan perawatan khusus dan harus terpisah dari ibu kandungnya. Lantaran ibu dari anak tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Gugus Tugas Penanganan Pasien COVID-19 RSUD SMART Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengungkapkan bayi berusia 11 hari itu saat ini masih akan dilakukan pemeriksaan swab. Namun karena terkendala reagennya habis sehingga pemeriksaan tidak dilakukan secara cepat. Menurut dokter spesialis paru-paru itu, kondisi keduanya baik anaknya maupun ibunya cukup membaik. Namun saat ini pasien bayi merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Sebab lahir dari ibu yang sehat tetapi terpapar COVID-19. Ya akan diperiksa, belum menunggu hasil. Kalau menunggu hasil sudah diambil sampelnya. Ini belum, reagennya habis. Ibunya sehat, nggak ada keluhan. Cuman karena dia positif dilahirkan secara sesar terus anaknya diperiksa kan gitu. Sebagai informasi, pasien dalam pengawasan atau PDP di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peta sebaran COVID-19 per 21 Juni sebanyak 91 orang. Rinciannya sebanyak 43 pasien masih dalam pengawasan, selesai pengawasan 30 orang, meninggal dunia 18 orang. Pasien positif COVID-19 total menjadi 82 orang. Dengan rincian sedang dirawat 46, meninggal 18 orang dan 18 orang lainnya sembuh. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin. Terakhir kita ketemu dengan Kirana Nisa dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Anggaran terkena refocusing penanganan COVID-19, revitalisasi taman di Kota Blitar tahun 2020 ditunda. Nisa. Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Blitar terhadap jajaran OPD berdampak pada berhentinya beberapa pekerjaan dan program fisik revitalisasi sejumlah taman kota misalnya. Rahmawati Anifah, Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dikonfirmasi tim pemberitaan Mahardika FM via telepon Jumat 19 Juni 2020 mengatakan anggaran untuk taman di Kota Blitar dipangkas Rp300 juta untuk penanganan COVID-19. Akibatnya revitalisasi taman yang rencananya dilakukan
dilakukan tahun ini batal. Misalnya rencana penambahan sarana olahraga di alun-alun Kota Blitar, lalu penambahan koleksi taman hias di 3 taman baru di Kelurahan Bendo, Pakundan, dan Rembang. Rencana itu harus ditunda tahun depan karena minimnya anggaran. Dinas hanya menjalankan pemeliharaan rutin dengan anggaran masing-masing taman kurang lebih 50 juta rupiah disesuaikan kebutuhan. Disinggung mengenai pekerjaan fisik yang anggarannya diajukan kembali di perubahan APBD, PAPBD 2020, menurut Rahmawati sampai sekarang tidak ada. Semua pekerjaan di bidangnya tidak bersifat mendesak sehingga bisa ditunda pengerjaannya tahun depan. Sementara kita hanya kegiatan rutin aja Mbak, jadi pemeliharaan saja untuk kegiatan yang sifatnya baru ini sementara belum kita rencanakan. Sementara itu, Sobat, refocusing anggaran di jajaran OPD dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Blitar, utamanya di bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial masyarakat terdampak. Kirana Nisa, Mahardika. Demikian tadi sahabat, 10 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi awal pekan ini, Senin 22 Juni 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.